Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik, oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang konseling individu dan kelompok. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal berapa ini ya? Tanggal 17 ya. Kita nanti akan membahas mengenai beberapa hal yang sekiranya penting untuk kalian cermati karena kalian adalah usia berkembang, usia remaja yang di mana pada usia ini kalian mayoritas adalah masa pencarian jati diri. Ya, sebelum itu Pak Firman mau absen dulu ya, boleh ya? Ya, lengkap nggak ini? Oke, saya absen dulu ya. Galih Maradika Ahmad ada. Bentar. Gatot Wisnugroho. Oke. Hafiz Alejandro. Hanif Al-Fatih. Iqbal Yusuf Permana. Irgi Yolanda. Jevian. Kalimatus Zakia. Oh, cewek. Kelvin Dio. Kezia Kristi. Sakit. Oke. Laurentina Luciana Devi. Devi ya. Levi Wahyu. Melvika. Sakit juga. Muhammad Alif Fahrul Nasa. Muhammad Aditya Pratama. Oke. Muhammad Aldo. Muhammad Elcian Alfareza. Oke. Muhammad Nadif. Banyak sekali Muhammadnya. Muhammad Ridwan. Naila Putri Ramadhani. Naziwa. Oke. Prayudya Damar. Putra Reza. Reza Aditya Pratama. Oke. Reza Ragil. Oke. Rizal Rahmat. Rizal Wahyu. Sakit juga. Oh, udah sakitnya banyak ini. Sani Dwi Rahayu. Ada. Santi Ramadhani. Santi ya. Sela Novita. Sultan Fatur Rahman. Oke. Tasya Aulia sakit. Fiandra Kirani. Oke. Firdi Ageng. Hadir. Sudah? Ada yang belum dipanggil? Hah? Sudah? Ya, oke. Oh ya, Yuliana Priska Dewi. Oh ya, Yana hadir ya. Ya. Oh Zita belum. Oke, makasih. Oke anak-anak, hari ini kita sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita refresh dulu biar segar, biar nanti ketika Pak Firman memberikan materi kalian bisa fresh, bisa kita juga santai masuk ke materinya. Seperti biasa kita salam Grisa dulu ya. Oke, salam Grisa. Grisaku, Grisamu, Grisa kita. Oke, terus kemudian ini nanti Pak Firman akan menayangkan apa namanya PowerPoint materi yang akan Pak Firman sampaikan mengenai sebentar. Nah, kira-kira ini bersikap dan berpikir positif. Nah, khusus untuk siswa kelas 12 DPIPB. Nah, saya buat seperti itu, khusus. Kenapa khusus? Karena saya melihat potensi dari kelas ini luar biasa. Banyak anak-anak berprestasi, teman-teman kalian itu berprestasi, ya. Banyak kan ya. Dan potensi kalian ke depan itu luar biasa. Makanya perlu
bentuk karakter yang benar-benar kuat. Jadi tidak hanya sekedar kalian bisa memberikan ilmu kalian, mengaplikasikan ilmu kalian, tapi juga kita harus membangun karakter kalian dengan baik. Nah, salah satunya adalah upayanya apa? Dengan cara seperti ini. Kenapa? Kenapa saya angkat materi macam ini, bersikap dan berpikir positif? Karena di usia kalian yang saat ini itu banyak sekali mengalami problematika remaja. Benar nggak, Mbak Dewi? Contohnya apa kira-kira? Kayak percintaan, ya kan? Terus kemudian masalah pelajaran, tugas yang nggak selesai-selesai, kan ya. Nah itu kan kadang menjadi, kalau kita nggak sikapi dengan baik, kalau kita nggak punya self defense yang baik, itu kan akan jadi toksik, ya kan? Terus ada lagi pergaulan teman sebaya, itu juga ada teman-teman yang toksik. Nah kalau kita menghadapi hal semacam itu yang kita nggak punya sikap-sikap atau cara self defense ya yang baik, maka kita akan ambruk. Ambruknya itu bagaimana, Pak? Berkerisan enggak? Kelihatannya memang sehat, tapi sejatinya mentalnya itu rapuh. Nah, akhirnya apa? Gampang oleng dan sebagainya, itu seperti itu. Lanjut ya. Loh, kok hilang? Nah, ternyata seperti ini. Tujuan belajarnya anak-anak, satu, kalian punya makna berpikir positif. Dua, menyadari makna berpikir dan bersikap positif di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi juga di dunia kerja. Karena dunia kerja nanti ketika nanti ini kan kelas 12 ya. Kelas 12 nanti sebentar lagi lulus. Terus nikah. Enggak, kerja ya. Kerja, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu. Ini guyu. Nah, di dunia kerja itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena banyak sekali kita berjumpa dengan karakter orang yang baru, macam-macam. Kalau seperti inilah, seperti dulu SMP seperti apa sekarang, alhamdulillah di DPIBB ini lingkungannya baik-baik kan ya, bagus. Nah, itu kita akan nanti. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan sikap optimis dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Penting ini. Jadi ini? Oh, nggak bisa ya. Mengembangkan sikap positif dan percaya diri ini penting. Kenapa? Karena itu tadi, seperti yang saya katakan, self defense kita itu harus kuat. Maka ketika diri kita kuat, gempuran apapun, itu gempuran negatif ya, itu nggak akan mempan. Sama, kalau kita sebagai orang yang beriman, iman kita harus kuat. Meskipun iman kita itu kadang naik turun. Banyak turunnya apa baik? Banyak naiknya, Hussein. Banyak turunnya. Turun, yang kayak jatuh bebas ya. Kalau jatuh bebas bahaya itu. Terjun bebas. Nah, lanjutnya. Nah, ini siapa ini? Nah, apa itu berpikir positif? Berpikir positif itu, berpikir positif itu adalah cara berpikir yang fokus pada hal-hal baik, solusi, dan harapan. Ya, jadi dari orang itu solutif. Misalkan Hafiz itu kemarin habis menang lomba kan ya. Nah, kalau ada rivalnya, mungkin dari sekolah yang lain itu, Hafiz itu saya kenal Hafiz itu dari Ngawi itu, dia orangnya biasa saja, kok bisa menang ya? Ya, itu pasti ada kong kali kong dengan panitia, misalkan. Nah, kalau Hafiz ini kan toksik ya, ini toksik. Kalau Hafiz ini tidak punya self defense yang baik, nggak punya landasan atau fondasi berpikir positif yang baik, dia akan kena ini mentalnya. Maka berpikir positif itu penting. Fokus hal-hal baik. Solusinya bagaimana? Kemudian harapannya setelah itu apa? Jadi hal-hal baik itu, misalkan Hafiz mengalami seperti itu, oh mungkin dia iri dengan saya. Enggak apa-apa. Saya sudah belajar dengan maksimal, saya didukung dengan lingkungan yang sehat,
saya punya fasilitas yang baik, it's okay, wajar kalau saya menang. Terus kemudian solusinya ke depan gimana ya? Ya saya harus apa ya? Mempertahankan sikap kesederhanaan saya gitu misalkan. Ya, dia nggak sombong, dia nggak congkak, dia nggak kemana terus meskipun jualan terus kemelinti kan gitu kan. Nah, terus kemudian harapannya saya nanti ke depan harus bisa lebih dari ini. Biar apa? Biar saya bisa membuktikan bahwa saya mampu dengan kondisi saya seperti ini dan saya tidak punya apa koneksi yang katanya kong kali kong tadi, saya berhasil. Ya. Paham ya seperti ini. Kalau dia berpikir negatif, nanti akan ada contohnya. Tidak berarti mengabaikan masalah, tapi memandangnya secara realistis dan optimis. Ya, masalah itu pasti ada. Kalau kata ahli, masalah itu apa sih? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Misalkan nih, Seta gitu. Harapanmu apa sih? Bisa kuliah, ya kan? Nah, harapannya itu. Tapi kenyataannya, ya, misal kenyataannya, ternyata kuliah itu sulit, ya, daftarnya, kemudian seleksinya, belum lagi nanti ada zonasi dan sebagainya. Nah, itu kan jadi masalah akhirnya. Kok kayak gini ya? Kok ternyata tidak semudah hanya sekedar mendaftar online, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terus diterima. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, kan misalkan gitu. Nah, kalau misalkan Zeta ini tidak punya sikap positif dalam dirinya, jelek. Seperti banyak teman-teman kita yang di luar sana itu setelah punya harapan tinggi, daftar ternyata nggak keturutan, ngelokro. Tahu ngelokro? Ngelokro itu kayak mutung. Nah, kalau sudah mutung, wah, orang kalau sudah mutung itu tergantung juga orangnya gampang bangkit atau enggak. Kalau nggak gampang bangkit, ya sudah, dia mutung, nggak mau kuliah, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain di rumah, jadi iya malas, mau kerja juga malas, sekolah malas, toh aku nanti juga gagal. Padahal gagal baru pertama, baru sekali. Thomas Alva Edison itu berapa ribu kali itu gagal. Bisa menciptakan lampu itu berapa kali percobaan? 10.000. 10.000 kali itu. Maksudnya juga 10.000 dalam satu tahun, 10.000 gaya nggak selama hidupnya. Itu baru bisa ketemu satu paten. Ya, tidak mengabaikan masalah. Masalah itu pasti ada. Kalau kita nggak pengen punya masalah, ya, ciri khas orang bermasalah itu adalah ciri khas makhluk hidup itu adalah bermasalah. Kalau kita nggak punya masalah itu bahaya malah. Pertama, kita tidak berkembang, tidak bertumbuh. Yang terakhir yang bahaya, kita tidak bernyawa. Manusia makhluk hidup kalau tidak bernyawa itu pasti nggak punya masalah, ya kan? Nah, ciri khasnya kalian bersyukur masih punya masalah itu, bersyukur loh. Iya benar. Orang kita masalahnya masalah matematika, caranya bagaimana. Kalau saya dulu masalah saya itu dulu cuma PR matematika itu dok, kan sulit. Nah, contohnya seperti ini. Ali, ada yang namanya Ali. Gak ada, kebetulan nggak ada ya. Gagal ujian. Nah, Ali berpikir, saya akan belajar lebih giat agar bisa lulus di ujian berikutnya. Ini kan contoh berpikir positif. Kalau nggak berpikir positif, Ali gagal ujian. Pasti kok menyalahkan. Wong iki soal PAS wangil kayak gini, gurune gak paham iki, kudune ngene, gak tahu diajar, loro kok wis di kayak iki dan sebagainya, dan malah nyalahne wong kondisi toksik, dan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Akhirnya kita nggak akan berkembang. Itu ya. Lanjutnya. Nah, dikeplok itu. Apa itu sikap positif? Ini kan, kalau tadi berpikir positif. Nah, yang ini apa itu sikap positif?
Tahu perbedaan antara berpikir positif dan sikap positif? Kalau berpikir itu apa? Ayo, listen apa ini? Berpikir. Jadi berpikir itu adalah kita memikirkan tanpa harus bergerak. Ya kan kita diem aja ini sambil merenung. Biasanya habis itu kan merenung, diem, tahu-tahu tidur. Ya kan? Itu berpikir. Kalau bersikap itu adalah cenderung ke gerakan. Nah, contohnya ini, sikap positif adalah cara kita merespon lingkungan dengan cara yang konstruktif dan mendukung. Ya, konstruktif itu apa? Bangunan itu kan ya membangun ya. Konstruktif kalian ahlinya lah. Terus dan mendukung. Mendukung itu apa? Mendukung ya mensupport sistem yang ada di sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah termasuk dalamnya adalah sikap ramah, jujur, tanggung jawab, sabar, dan semangat. Nah, ini saya melihat di kelas kalian itu seperti itu anak-anaknya. Enak nggak saya ini arogan? Nggak ada toh. Nah, terus sombong nggak ada kan? Terus toksik, rasanya kancane elek-elek. Tapi nggak ada, bener nggak? Loh Pak, itu wajahnya ngeselin ya. Memang wajah itu kan dari sana, nggak bisa dibuat, ya kan? Wajah itu kayak misalkan itu presiden Pak Fuad memang ini kayak ginian kereng ya. Orang melihat kalau kacamata saya lepas, itu kan kereng ya, alisnya tebal, matanya motot, ya kan? Wajahnya tua gitu ya. Guyu, senengin aku. Nah, itu kan pabrikan dari sana. Tapi ternyata ketika sudah kenal, ternyata ramah, ya kan? Jujur, tanggung jawab, sabar, kadang-kadang semangat pasti, ya kan? Nah, ini sikap, inilah sikap. Maka kalau kalian pengen dilihat sebagai pribadi yang positif, maka kembangkan beberapa sikap. Ini hanya beberapa contoh, masih banyak contohnya lagi. Paham ya sampai sini ya? Jadi berpikir positif itu cara menyikapi masalah dengan cara kita berpikir, mengondisikan mental kita, ya kan? Terus kemudian sikap itu seperti ini, ramah. Dewi itu saya katain apapun dia tetap diem senyum ya Pak, ya itu ramah. Luar biasa ini, kalem gitu. Kalem kan? Kalem kan? Nah, jujur itu apa? Misal ada uang di sini, ini nggak ada orang nih. Nah, tahu-tahu siapa? Nama Mas Adit datang, nah, duit saya ketahui. Nah guys, bukan uang saya gitu kan. Jujur, mahal sekarang ini orang jujur itu. Termasuk jujur bikin konstruksi bangunan, ya kan? Itu long core gainan sak ini tebelnya segini-gini. Nah, karena kalian jago di situ, tak mainkan nih. Itu kan sudah gak jujur. Nggak semua orang tahu itu, tapi kamu bisa. Nah, itu kan sikap, ya kan? Terus tanggung jawab. Nah, misalkan nih, Zet, nanti ya, tolong kamu buat bikin proyek sama Pak Bayu misalkan, bikin jembatan menghubungkan Pulau Jawa dan Kalimantan, deadline-nya 1 minggu, desanya harus jadi, gitu kan. Siapa? Kita kerjakan, 1 minggu harus jadi, tanggung jawab. Nanti minggu depan harus jadi, oke, rakitan 1 minggu gak tidur sama sekali. Ya nanti bentuknya seperti apa sih setelah 1 minggu gak tidur, itu urusan nanti, yang penting tanggung jawab, gitu kan. Sabar. Nah setelah itu, setelah desainnya jadi 1 minggu gak tidur, desainnya jadi, ternyata ketika dipresentasikan nggak lolos lelang. Sabar. Nah, sabar. Termasuk misalkan apa itu proyeknya nggak tembus, jangan marah-marah, harus sabar, itu sikap. Lanjut lagi adalah apa? Semangat. Apa sih? Kembali lagi yang slide sebelumnya tadi. Nah, solusinya apa? Ya kan? Nah, mereka seperti itu.
Semangat, harus semangat membenahi, semangat melanjutkan hidup. Itu yang saya sampaikan tadi, jangan ngelokro, ya kan? Present ini dulu seperti apa saja. Kamu dipandang mungkin sebelah mata dan sebagainya, tapi dia semangat membuktikan, ya bisa tampilan. Nah, contohnya ini. Contoh di sekolah misal, membantu teman yang kesulitan tanpa diminta. Ini masih ambigu ini. Kesulitan yang seperti apa yang diminta? Tanpa diminta. Kesulitan membantu teman yang seperti apa? Kira-kira apa nih? Hazen, apa Hazen? Apa? Ada yang bisa katakan nggak? Kesulitan dalam hal apa? Contohnya? Ujian. Nah, ini. Saya katakan ambigu. Pak, saya waktu ujian, ada teman saya itu kesulitan. Tanpa diminta, saya membantu menyelesaikan ujiannya itu. Nah, itu termasuk sikap positif nggak? Nah, positif ya? Nah, itu sebenarnya malah toksik. Toksik untuk siapa? Untuk temanmu. Kenapa? Karena kita nggak membantu dia untuk berkembang. Bahaya itu kalau seperti itu terus. Nanti teman kalian itu jaga nih. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Lanjut. Mengapa harus berpikir dan bersikap positif? Satu, menumbuhkan semangat. Bener loh, kalau kita itu berpikir dan bersikap positif, kita akan semangat. Nggak tahu itu kekuatan dari mana, ya jelas kita itu kayak nggak punya beban. Kita nggak punya apa ya, karena aura kita kan positif. Ya, feedbacknya, lingkungan itu akan memberikan sesuatu yang positif ke kita. Coba aja. Terus meningkatkan produktivitas, kita jadi produktif. Coba gambar, moodmu jelek. Bisa nggak? Enggak kan? Malas moodnya kayak apa ya, whatever gitu ya. Mesti golek-golek mood boosterku apa ya gitu ya. Kok pajang cewek di depanmu gitu. Pacaran gitu kan, hati-hati kalau mood boosternya itu pacaran itu bisa malah jadi blunder, kadang blunder kalau nggak sama-sama, ya kan? Ya nggak sih? Ya gitu. Meningkatkan produktivitas, maka harus semangat, harus berpikir positif, bersikap positif. Itu akan luar biasa nih namanya. Yang ketiga, membantu membangun hubungan baik, relasi. Kalian orang di PIB, orang bangunan, itu kalau nggak punya relasi yang baik, nggak kuat, itu sangat berpengaruh di kehidupan kalian. Kalian orang proyek nanti. Relasi kalian harus kuat, jaringan kalian harus luas. Dengan begitu kalian akan gampang nanti membuat proyek, mendapatkan proyek, membuat proyek-proyek yang besar dan sebagainya, membangun hubungan baik, relasi. Orang pun kalau kita punya aura atau sikap berpikir dan bersikap positif ini dengan baik, maka orang nggak akan sungkan dekat dengan kalian gitu. Wah, asik nih orangnya nih, Hafiz misalkan pendiam, itu misalnya pendiam, tapi banyak orang yang suka gitu kan. Kan biasanya kan orang kalau temennya banyak itu kan orangnya supel, cerewet ya, suka ngejok ya. Tapi karena Hafiz pendiam, banyak teman juga. Karena apa? Karena orang nyaman gitu. Karena auranya baik gitu. Nah, itu membangun sikap positif. Juga termasuk didukung oleh keahlian public speakingnya, itu faktor yang lain. Terus kemudian selanjutnya adalah mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Iya loh. Kalian kalau berpikirnya negatif terus, bersikapnya negatif terus, itu pasti kesehatan mental kalian akan berpengaruh kemana-mana, suudon terus, ya kan? Terus kemudian merasa ada diikuti siapa? Bukan diikuti oleh kodam atau makhluk gaib, enggak, diikuti masalah, ya kan? Meskipun kita hidup adalah bagian dari masalah,
Tapi kalau orang kemana-mana merasa diikuti oleh masalah itu kan nggak nyaman. Contoh nih, contoh. Nanti akan ada contoh. Contoh nih, pinjol. Ada yang pakai pinjol? Enggak ya, jangan ya. Itu kemana-mana nggak tenang. Ditagih dan sebagainya. Nah itu kan nggak tenang nanti. Nah, mental kita akhirnya terteror. Ya, kalau mental kita terteror, pikiran kita kena, lainnya kemana? Fisik. Fisiknya nanti sakit-sakitan, ya kan, jenuh, masuk angin. Yang paling apa itu banyak di usia remaja, usia kalian ini adalah apa? Apa? Belum sejauh itu. Fisik loh ini, fisik. Apa kira-kira? Mah, asam lambung naik, ya kan? Terus mah, akhirnya tipes, ya kan? Banyak faktor fisik. Kenapa? Ketika saya beberapa kali itu mengamati, itu mereka itu kebanyakan punya masalah di keluarga, di lingkungan dan sebagainya. Mentalnya sudah kena. Larinya kemana? Mereka nggak doyan makan, sekali makannya seblak, ya kan? Wodes, level 5, level 10. Sekali makan itu sehari makan 1 kali, padahal kita harus makan teratur gitu kan. Tiap hari makan kayak gitu, jebol lambungnya. Akhirnya fisiknya kena. Awal dari mental, rentetannya buahnya itu. Akhirnya apa? Nyusah nih sing liyane. Lanjut. Modal penting saat bekerja di dunia industri ya anak-anak. Nah ini penting ini. Kenapa? Karena di dunia industri itu kan kita berkoloni. Berkoloni itu seperti apa? Berkoloni itu berkelompok seperti ini kan koloni DPIB gitu ya. Hijau semua itu. Nah itu kalau kita satu aja nggak ada teman kalian nggak punya sikap dan pikiran positif, itu pasti dia akan apa ya, konslet itu apa ya, dijauhi oleh koloninya. Sama halnya dengan kalian nanti ketika kalian tidak punya sikap dan pikiran yang positif ini, karena nanti di lingkup kelompok kecil maupun besar kalian akan terbuang karena nggak akan sesuai dengan itu, gitu kan. Nah, jadi pribadi yang menyenangkan, modal penting saat bekerja di dunia industri. Karena tiap di dunia industri nanti, misalnya ini pabrik itu kalian satu kelompok ini ya terus selama 8 jam itu terus di situ. Terus kemudian seperti inilah gampangnya. Karena sehari ya di sini kan, di sini terus kan. Coba kalau itu kalian nggak punya hubungan baik dengan antar teman, mesti gegeran. Aku duduk di sini nggak nyaman, duduk di sana nggak nyaman, duduk di sana nggak nyaman. Akhirnya kemana? Ya yang bingung yang lingkungan ini harus ditempatkan di mana nih. Sedangkan di mana-mana itu di tempat-tempat kelompok-kelompok kecil tertentu itu nggak cocok, entah dianya yang nggak cocok ataupun teman-temannya yang nggak cocok, kira-kira seperti itu. Nah, tadi sudah ya. Dampaknya berpikir negatif, mudah menyerah, pasti kebalikan dari berpikir positif tadi. Mudah menyerah, pasti itu gampang, patah semangat, cepat marah dan frustasi. Ada yang di sini gampang marah, meruwuan, gambar, tak, kleru, tak, ruwuk, waduh, terus kata-kata mutiara keluar, malih, mulai gue sego, wakeh, wakeh, tem, gua, brung, baru gak karuan bar maem kan terisi, garap lagi bagus kan nek kayak ngantuk turu mengsor koncone gak iso gawe komutere. Nah itu kan malah takon dindi frustasi, akhirnya tugas nggak selesai, nggak kelar, ya kan. Sulit fokus dan bekerja sama, dia nggak bisa fokus. Orang yang kalau punya pemikiran negatif terus nggak bisa fokus. Fokusnya apa? Mencari kesalahan orang lain.
Nah, terus mencari kesalahan-kesalahan, misalkan boleh kesalahan iki mari komputer elek iki, kapasitasnya memori elek iki, speke elek iki dan sebagainya, padahal dia dhewe speke yo gak pati yo malah nyalain komputer, padahal komputer ini kan semuanya sudah disetting di speaker juga biar menunjang studi kalian, benar kan? Ya kan? Kalau misalkan ada individu yang menyalahkan spek atau unit ini, kan lucu, gitu kan? Nah ini dia nggak bisa fokus di situ dan bekerja sama. Fokus saja untuk diri sendiri aja nggak bisa, apalagi kerjasama. Misalkan, nih, bikin fondasi, aku kok bikin tiangnya dan sebagainya. Fondasinya kalau tiangnya di gap nih guys, nggak ini nggak cocok. Misalkan nggak real gitu ya, kayak apa? Misalnya kayak jembatan Madura itu kan dibangun dari sisi Madura dan sisi Surabaya kan. Ya itu kan dulu waktu apa proyeknya awal-awal kan di Gatok nih di tengah gitu kan ya. Ya itu kalau nggak sinkron, kalau yang satunya nggak bisa diajak kerjasama itu kan sitok ngidul, sitok ngalor, akhirnya kan simpangan. Tapi ya gitu ya kan. Nah itulah yang saya katakan tadi. Bekerja di dunia industri harus punya sikap dan pikiran positif. Dampaknya seperti itu, sulit fokus dan bekerja sama. Nanti kalian harus seperti itu. Maksudnya harus punya pikiran yang positif dan sikap yang positif juga. Karena kalian di dunia proyek itu riskan sekali mendapatkan hal toksik. Ya, maka harus hati-hati. Lanjut. Menghambat kesuksesan. Nah, pasti itu. Kalau udah menyerah, cepat marah, frustasi, sulit fokus dan bekerja sama, akhirnya apa? Kesuksesan kalian itu akan terhambat. Yang harusnya umur 23 tahun saya sudah punya Ferrari, punya rumah di Pantai Indah Kapuk, ya kan, lahannya udah miliaran hektar dan sebagainya, terhambat. Kenapa? Ya itu tadi sikap mental kita yang kurang positif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyongsong kesuksesan kita bersama. Cara membangun pola pikir yang positif. Ubah kata-kata Anda menjadi positif. Saya tidak bisa, ganti. Saya belum bisa, tapi saya mau belajar. Kuncinya ini. Maka saya dari dulu punya kebiasaan gini. Kalau ditanya, Pak Irman tolong kerjakan ini, meskipun itu mustahil buat saya akan bisa mengatakan saya tidak bisa atau saya tidak mau, saya tidak speknya tidak di situ, tidak. Oke, saya mau belajar, saya akan belajar, saya akan mempelajari. Saya sekarang memang nggak bisa, tapi saya belum bisa. Saya akan belajar. Nah, kuncinya di sini. Saya mau belajar. Itu nanti akan menstimulasi ya diri kita. Tanpa sadar, tubuh kita itu akan terpacu tanpa kita sadari. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah katakan saya tidak bisa. Kunci itu, ya. Lanjut. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Nah, ini penting. Orang ada yang ahli mengatakan bahwa semakin tua orang kelompoknya akan semakin kecil. Itu relate. Dulu usia Pak Firman di usia kalian tuh temannya banyak sekali, ada yang peminum, perokok, pemain, pewanita, apa? Ya seperti itulah. Banyak, beragam. Tapi semakin ke sini, semakin ke sana, temannya jadi semakin menyempit. Dan itu sudah merupakan apa ya? Pola hidup dari masa ke masa. Kalian juga akan mengalami seperti itu. Semakin lama, kualitas teman kalian akan semakin terbentuk. Lesson misalkan, bukan hanya di bangunan, tapi di seniman juga akan mengerucut temannya. Yang sering calon ibu-ibu sosialita gitu. Ya, nanti akan teman-temannya akan wanita-wanita sosialita gitu, yang kemana-mana pakai tas, pakai tit gitu kan ya, pakai mobil mewah dan sebagainya gitu. Nah,
Dikelilingi orang-orang positif itu penting untuk apa? Untuk menjaga mental dan diri kita ini tetap positif. Maka kalau kalian nanti berkumpul di orang-orang yang sekiranya punya hal-hal negatif, tinggalkan. Jangan sungkan untuk meninggalkan kalau kalian masih baik sayang sama mental kalian. Jangan khawatir, pasti ada gantinya. Lanjut, fokus pada solusi, bukan masalah. Nah ini, yang kita itu kadang terjebak pada situasi di mana ketika ada masalah, kita hanya membahas masalah dan mencari kesalahan-kesalahan yang lain supaya biar kita itu dianggap benar. Jangan. Cari solusinya. Solusinya apa kira-kira? Misalkan bangunan itu kok nggak sinkron gitu, geseh gitu ya. Ya piye solusinya bediki gak geseh gitu. Kalian ahlinya. Misalkan hubungan percintaan gitu ya, nggak klop gitu ya. Misalnya dan cerita dengan siapa? Misal. Kok tahu? Ada orangnya. Gak gitu. Nah, misalkan seperti itu. Piye iki carane ke depan itu biar sesuai visi misi kita. Nah, solusinya seperti itu. Harus punya solusi, solutif. Kalau saya biasanya ngomong sama teman-teman itu, jadi orang itu harus solutif, kan? Harus konstruktif, bukan destruktif. Jangan menghancurkan. Lanjut. Syukuri hal-hal kecil setiap hari. Nah, alhamdulillah, aku nih mau tidak telek. Iya loh. Kalau nggak tidak telek, kita nggak akan tahu. Apa mah telek, sekali telek diambu. Iya telek. Itu kan ya. Nah, syukuri, jangan miso-miso. Cari hikmahnya, cari solusinya. Piye to ben gak tidak telek piye? Berarti aku kudu hati-hati, kudu meredam. Kalau yang cowok menjaga pandangan, ya aja nek wong wedok delok ini wedok wayu-wayu. Harus menjaga pandangan, siapa tahu tidak telek neh. Siapa ngerti kamu duit kan? Nah, seperti yang cewek juga gitu. Syukuri. Misalkan hari ini ditraktir temennya, meskipun pacarnya nggak pernah traktir gitu misal, itu ya alhamdulillah aku cek ditraktir koncoku. Misalkan yang punya pacar, pacar lu nggak pernah ngejak ngede, tapi alhamdulillah lah, yang penting dia setia, misal ya misal. Nggak pernah WhatsAppan dengan cewek lain atau cowok lain, ya alhamdulillah. Seperti itu. Semuanya harus disyukuri. Gambarku kok nilainya gak satu sampai cek sang puluh songo, ya gak popo. Alhamdulillah. Pasti harus disyukuri. Kenapa? Kalau kita bersyukur, semakin bersyukur, kalau di agama Islam itu semakin kita bersyukur, nikmat kita semakin ditambah. Kalau semakin kita tidak bersyukur, kita kufur, maka apa? Akan semakin dikurangi. Nah, itu. Nah, ayo ya mungkin. Sikap positif di dunia kerja, contohnya ini. Datang tepat waktu. Nah, kita sudah dilatih nih. Di gereja itu sudah lengkap. Ya kan? Sekolah kita sudah mengajarkan setiap harinya datang tepat waktu. Kira-kira ini yang datang tepat waktu terus siapa ini? Wah. Ayo acung. Let's go. Hampir 90%, luar biasa. Wali kelasnya siapa ini? Wah, tepuk tangan buat beliau. Tepuk tangan juga buat kalian. Luar biasa. Karena jarang sekali tepat waktu. Tepat waktu seperti apa sih? Misalkan maksudnya 6.30. Tepat waktunya bagaimana? Jam 6. Iya benar. Karena apa? Tepat waktu itu sebenarnya itu ketika kita janjian 6.30 misalkan. 6.30 itu kita sudah di tempat gitu ya. Itu on time gitu. On time. Ya memang seperti itu harus tepat waktu. Bukan terus janjian 6.30 pas kita datang ke sini enggak. Itu mah nubia ini kan. Ya, itu. Ya selanjutnya komunikasi baik dengan rekan kerja. Nah ini Sopo Aro, tahu Sopo Aro? Sopo Aro tahu? Sopo Aro itu
saling menyapa, monggo. Halo, halo friend, how are you? How are you today? I'm fine, and you? Terus, pripun kabarmu? Pripun kabare jenengan? Bapak Ibu gimana? Sehat? Misal, tanya Bapak Ibu nggak apa-apa loh. Jadi misalkan siapa Adit, Dit, piye kabare adikmu sing ayu kae? Misalkan ini ya, misalkan Resen tanya gitu. Itu kan menjalin komunikasi. Nah, komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Nah, saya pernah seorang ahli itu pernah bilang, suatu hubungan, suatu kelompok itu akan hancur ketika satu kunci ini akan dihilangkan. Apa itu kira-kira? Apa? Komunikasi, benar. Komunikasi itu kunci. Suatu hubungan, kelompok, ya, masyarakat besar maupun kecil, bahkan hubungan percintaan sering kandas karena tidak ada komunikasi yang baik. Ya benar. Miskom, miskom. Misalkan nih, bahasa di WhatsApp dengan bahasa langsung itu kan beda. Bisa bahasa di WhatsApp itu kadang yang misalkan yang gitu. Yang tadi aku tahu ketemu kamu di jalan gonceng cewek. Gitu. Kalau baca dengan emosi kan, dikiranya marah kan ya. Padahal itu hanya kalimat klarifikasi. Misal ketemu langsung ya. Yang tadi aku tuh ketemu kamu loh, gonceng sama cewek yang lain. Itu maksudnya apa ya gitu, misalkan nih kan diceritakan secara verbal kan seperti itu kan ya, tapi kalau bahasanya di lewat tulisan kan beda persepsi ya kan, bisa jadi seperti itu. Nah, itu akan mengganggu komunikasi, maka jalannya komunikasi dengan baik, jangan sampai membahas hal-hal serius dengan pesan teks ya. Lanjut, siap menerima kritik, ini yang kurang dari kita. Kemudian mau belajar hal baru, wajib. Tetap tenang di bawah tekanan. Nah ini, tetap tenang bos, gitu ya. Nah, kira-kira nih, Abbas terlambat. Ini sebenarnya aslinya ini saya ketik panjang sekali, tapi saya singkat. Abbas terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan. Ia merasa gagal dan putus asa. Apa yang seharusnya Bayu? Abbas ini maksudnya. Maaf, lakukan agar bisa bangkit dan tetap berpikir positif. Nah, karena diskusi kelompok nanti lama, nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan Pak Abbas, bukan Pak Bayu ya, cara Pak Abbas, si Abbas ini. Ayo, ada yang bisa jawab, katakan. Ya, siap. Coba. Lebih awal ya. Oke. Nah, itu solusi. Jangan menyalahkan jamnya, jangan menyalahkan alarmnya. Jadi kita harus solusi. Lanjut. Nah, refleksinya adalah ini. Berpikir dan bersikap positif bukan berarti hidup tanpa masalah. Saya katakan di awal tadi kan, kita tidak bisa menghindari masalah, tidak bisa, sangat tidak bisa. Tapi percaya bahwa setiap masalah bisa diatasi, pasti itu. Allah itu mesti memberikan jalan. Asalkan kita mau, ya, berusaha. Yuk mulai hari ini, mulai sekarang, ubah cara pandangmu, sikapmu, dan buktikan bahwa kamu, kita semua bisa jadi pribadi yang kuat dan berdaya saing. Harus itu kan masih muda. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini nomor HP saya, kalau butuh, kalau nggak butuh ya usah skip aja. Email saya. Sekarang ya digital. Saya 2010-2009 itu sudah pernah membuka namanya cyber counseling. Dulu pakai SMS, tahu SMS? Sekarang masih ada? Nggak ada. Nah, saya udah buka itu. Jadi curhat itu, konseling itu pakai SMS.
tarif SMS sekali kirim itu Rp200. Jebol lah kirim pulsa. Nah, ada pertanyaan ya? Iya, Adit. Tadi kan membahas namanya berpikir positif. Ya. Dari berpikir positif itu nanti bisa kita ke bangsa yang Ya, ya, bagus. Jadi dengan cara berpikir dan bersikap positif itu apakah bisa memberikan kita bersikap tentang problem solving? Pasti. Karena orang yang berfokus pada solusi itu akan membentuk pribadi secara nggak langsung bahwa memandang suatu masalah itu dia pasti solusinya apa ini. Jadi bukan berbeda dengan orang biasa dengan pandangan negatif, dia akan mencari ki mau mergone ini loh, ki mau mergone gini. Paham ya sampai sini ya? Tapi orang yang punya kecenderungan luar biasa dengan berpikir dan bersikap positif, ketika ada masalah, solusinya kudu gini, sikapmu harus seperti ini. Yang penyebab tadi abaikan sebagai bahan pelajaran. Nah, itulah. Ya kan seperti itu ya. Jadi ya, paham ya? Oke, Mbak Zeta mungkin. Nah, pertanyaan yang bagus ini umum di lingkup pertemanan. Teman-teman kita kan sering ada yang punya pikiran yang pesimis. Diajak maju angel. Alah nggak ngene wis iso urip ae. Buya Hamka pernah berkata, Buya Hamka tahu Buya Hamka? Buya Hamka itu ketua MUI pertama Indonesia itu pernah bilang, kalau sama-sama bekerja, topeng monyet itu juga bekerja. Kalau sama-sama bekerja, bedanya apa? Kerjanya topeng monyet itu hanya disuruh, misalkan dirantai kan, suruh naik sepeda, tahu joget. Nah, kalau hanya seperti itu topeng monyet pun bisa. Nah, kita manusia punya akal, punya dan sebagainya. Kita harus melambari pertama tentang bekerja itu adalah ibadah. Kedua, kita harus punya target. Ketiga, kita harus punya inovasi. Nah, maka kalau melihat teman kita yang pesimis seperti itu, kita harus tumbuhkan. Kita harus tumbuhkan apa sih yang membuat orang ini pesimis? Biasanya ada masalah keluarga dan sebagainya. Itu terulang-ulang ketika dia mau bangkit, ada lagi yang istilahnya ngendoni, ngembosi. Nah ini yang harus dikuatkan mentalnya. Ayolah, ayo. Kamu bersama saya dampingi, ayo kita bisa yuk bangkit. Ayo kita berteman. Kamu butuh apa sih? Ayo tak bantu sebisaku. Kalau aku nggak bisa bantu, ayo kita ketemu Pak Bayu atau wali kelas. Ayo kita ngobrol. Dikuatkan. Mereka itu butuh tadi lingkungan yang positif. Makanya saling menguatkan. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Nah, thank you very much. Terima kasih banyak atas perhatiannya karena waktunya sudah selesai. Kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga nanti akan lebih menarik lagi topiknya dan hal ini yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kalian ke depan dan semuanya bisa menjadi manusia yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.